tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi yang dibutuhkan pada suatu jabatan. Sedangkan rancang bangun pekerjaan bertujuan untuk menyusun pekerjaan agar lebih efisien dan memberikan kepuasan bagi karyawan. Dengan adanya analisis dan perencanaan pekerjaan yang baik, organisasi dapat menetapkan karyawan secara tepat dan meningkatkan produktivitas kerja. Apa itu analisis dan merancang bangun pekerjaan? Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengevaluasi informasi mengenai tugas, tanggung jawab, dan keterampilan dan kondisi kerja suatu jabatan. Sedangkan rancang bangun pekerjaan, job design, adalah proses penataan kembali tugas-tugas dan tanggung jawab agar pekerjaan menjadi lebih efisien, efektif, serta meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Tujuan dilakukannya analisis dan rancang bangun dalam organisasi. Tujuan utama dari analisis dan rancang bangun pekerjaan adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan yang ada di dalam organisasi dilakukan secara efektif dan efisien, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk berbagai fungsi manajemen SDM. Secara rinci, beberapa tujuannya meliputi dasar untuk pengelolaan SDM. Informasi dari analisis pekerjaan menjadi dasar untuk hampir semua fungsi SDM. Contohnya penyusunan uraian pekerjaan, penyusunan spesifikasi pekerjaan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, kompensasi dan imbalan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Rancang bangun pekerjaan, desain pekerjaan berfokus pada penataan tugas dan tanggung jawab untuk mengoptimalkan aliran kerja, memperkaya pekerjaan, dan perluas pekerjaan, meminimalkan kesalahan, memastikan kesesuaian karyawan dan pekerjaan. Dengan adanya uraian dan spesifikasi pekerjaan yang jelas, organisasi dapat memastikan bahwa orang yang tepat ditempatkan di posisi yang tepat. Hal ini mengurangi tingkat turnover pengganti karyawan dan meningkatkan ketertiban karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perancangan pekerjaan. Proses perancangan pekerjaan adalah penentuan tugas-tugas dan tanggung jawab apa yang akan dikerjakan, bagaimana cara melakukannya, dan keterampilan apa yang dibutuhkan. Proses ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama yang sangat pressing, yaitu organisasional, faktor lingkungan, dan faktor keperilakuan. Yang pertama, faktor organisasional terkait dengan efisiensi dan tujuan organisasi, termasuk struktur organisasi, aliran kerja yang efisien menggunakan teknologi dan otomasi, serta integrasi berbagai fungsi agar pekerjaan selaras dengan strategi perusahaan. Yang kedua, faktor lingkungan meliputi pengaruh hukum, sosial, dan kondisi pasar tenaga kerja. Perancangan pekerjaan harus mematuhi regulasi ketenagaan kerja, memperhatikan budaya serta harapan masyarakat, dan menyesuaikan dengan ketersediaan tenaga kerja yang ada. Yang ketiga, faktor keperilakuan. Faktor pada kebutuhan psikologis, ada motivasi karyawan. Pekerjaan yang baik dirancang dengan memperhatikan variasi pekerjaan, otonomis, identitas, serta signifikansi tugas, dan adanya umpan balik yang jelas untuk meningkatkan kepuasan kerja. Hubungan antar analisis pekerjaan dengan perancangan struktur organisasi. Analisis pekerjaan dan perancangan struktur organisasi saling berkaitan erat. Hasil dan analisis pekerjaan memberikan informasi tentang tugas, tanggung jawab, serta hubungan kerja antara posisi. Informasi ini menjadi dasar dalam menyusun struktur organisasi yang efisien dan jelas. Dengan analisis pekerjaan, manajemen dapat menentukan pembagian kerja, alur wewenang, serta koordinasi antar bagian sehingga struktur organisasi dapat mendukung tujuan perusahaan secara optimal. Penerapan analisis dan rancang bangun pekerjaan dalam dunia kerja secara nyata. Dalam dunia kerja, analisis dan rancang bangun pekerjaan diterapkan untuk memastikan
memastikan setiap posisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Misalnya, saat perusahaan membuka lowongan baru, analisis pekerjaan digunakan untuk menentukan deskripsi tugas dan kualifikasi yang dibutuhkan. Setelah itu, rancang bangun pekerjaan membantu menyusun sistem kerja yang efisien dengan sesuai kemampuan karyawan. Dengan penerapan ini, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, serta efektivitas organisasi secara keseluruhan. Adapun kesimpulannya yaitu analisis dan rancang bangun pekerjaan merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia. Melalui analisis pekerjaan, organisasi dapat mengetahui tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap pejabat. Sementara itu, rancang bangun pekerjaan membantu menciptakan sistem kerja yang efisien, struktur, dan motivasi karyawan. Dengan penerapan keduanya secara tepat, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas kerja, kepuasan karyawan, serta mencapai tujuan organisasi secara optimal.